Saya tuh mau nanya aja kasihan Aduh, sebenarnya. enggak sih. Tapi kan ibu harus wah, ya dong. Emang kelihatan gimana? Enggak kan? Enggak. Tapi di sini PHK kan juga akhirnya orang mengatakan bahwa PHK ini ternyata terus diberikan kekuatan lebih buat perusahaannya. Kayak misalnya ada penggabungan perusahaan boleh melakukan PHK, efisiensi boleh melakukan PHK, ada di sini tulis sakit berkepanjangan boleh di PHK. Jadi perusahaan boleh melakukan PHK lebih besar lagi dibandingkan dulu. Kalau saya sih tidak terlalu memasalkan hal itu karena kalau memang ada penggabungan, this is normal. I think this is what happened. Saya kira ini dulu Mas Billy, ketentuan tentang syarat-syarat PHK itu tetap mengacu Undang-Undang 13 2003 dan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu patokannya. Jadi ada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus diakomodasi melalui Cipta Kerja. Detailnya tentu saya tapi prinsip umum itu yang disepakati. Saya setuju. Kalau itu saya tidak terlalu memusingkan karena maksud saya juga mengerti sebagai sebuah perusahaan pasti ketika ada kalau tidak jalan gimana lagi apalagi COVID kemarin kita sempat ngobrol kan Bu, PHK bayar aja nggak bisa kok, kita mau gimana lagi gitu. Karena ada situasi tertentu. Tapi yang paling diserang di sini kan sebenarnya adalah kerja kontrak. Ibu tahu dong ya. Nah, sekarang katanya orang kerja kontrak itu bisa jadi lama. Kalau dulu itu kan 2 tahun ya. Undang-undang Ketenagakerjaan sebelumnya pekerja maksimal dilakukan 2 tahun bisa diperpanjang dalam waktu 1 tahun. Nah sekarang pasal tersebut tidak ada batasan aturan seorang pekerja bisa dikontrak. Artinya seseorang bisa jadi pekerja kontrak. Ini Ibu udah tersenyum-senyum, dia lagi punya jawaban kayaknya nih ya. Ya gimana Mas? Kok banyak? Artinya seorang bisa kerja kontrak seumur hidupnya, dia tidak akan menjadi pegawai tetap. Dan ini merugikan sekali untuk para pekerja. Saya jawab ya. Iya. Yang pertama tentang PKWT, pekerjaan waktu kerja tertentu. Disebutnya PKWT kalau teman-teman menyebutnya biasanya kerja kontrak. Satu, bahwa ketentuan tentang PKWT itu tetap diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13 2003. Itu satu prinsip dulu. Jadi apa sih yang diatur itu? Saya akan lihat pasalnya. Tuh kok ketawa Mas? Saya membayangkan hidup Anda berapa hari. Iya nggak sih? Ya, yang pertama nih Mas. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Kemudian perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Itu kemudian di pasal yang lain dijelaskan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu banyak banget tertentu pekerjaan yang ini saya langsung nggak ngerti. Harus saya jelaskan nih, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, kemudian pekerjaan yang sifatnya musiman. Kemudian tender-tenderan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perjajakan, atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Ini pasal yang lama ya?
Iya, pasal yang lama. Pasal yang lama. Pasal yang lama. Tapi di sini yang saya baca, yang saya dapatkan adalah kalau dulu 2 tahun maksimal. Dengerin dulu dong. Oh ya, oke. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Oke. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebut saya tadi, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu akan diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, Bu, maaf ya. Nih. Saya bukan ngetawain Ibu. Saya merasa goblok. saya bingung tadi itu. Kan maksudnya apakah tidak ada kata-kata maksimal 2 tahun di sana? Memang tidak ada, tapi jenis-jenisnya akan diatur. Kan tadi sudah saya jawab. Sifat, jenis, pekerjaan, jangka waktu, batas waktu perpanjangan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Info yang saya dapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja maksimal dilakukan selama 2 tahun. Ya, di Undang-Undang 13 memang diatur. Kalau tidak diatur di sini dan kemudian diperintah di peraturan pemerintah, artinya tetap diatur. Tapi pengaturannya di peraturan pemerintah. Kenapa di peraturan pemerintah, Mas Dedi? 1, dinamika ketenagakerjaan itu sangat luar biasa kan. Kalau kemudian batas waktu, jangka waktu, batas waktu perpanjangan kita atur di undang-undang, kita khawatir tidak bisa mengikuti irama dinamika itu. Sehingga kalau diatur di peraturan pemerintah itu punya kekuatan hukum. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah itu di bawah undang-undang. Apalagi kemudian kita sudah bersepakat bahwa konten atau substansi peraturan pemerintah itu kita mengundang stakeholder dulu sampai karena kita emosi. Mengundang stakeholder untuk merumuskannya. Tapi, dan ini dulu. Oke. Praktek di beberapa negara pengaturan lebih teknis tentang PKWT ini itu banyak yang tidak diatur di undang-undangnya. Kenapa? Ini merespon dinamika ketenagakerjaan yang sangat dinamis. Tapi apakah